Halo ASN, hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penataan dokumen secara digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin banyak perusahaan dan organisasi yang memilih untuk menggunakan sistem penyimpanan dan pengaturan dokumen secara digital. Ada beberapa alasan mengapa ini menjadi pilihan yang tepat. Pertama, dengan menggunakan sistem penyimpanan digital, dokumen Anda akan lebih aman. Anda dapat membuat cadangan data Anda secara teratur, dan memastikan bahwa dokumen Anda tetap aman dari ancaman seperti kebakaran atau pencurian data. Kedua, pengaturan dokumen secara digital dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Anda dapat mengakses dokumen Anda dari mana saja dan kapan saja dengan mudah. Tidak perlu lagi mencari-cari dokumen dalam rak-rak berdebu atau berkas-berkas yang bertumpuk di meja Anda. Ketiga, dengan pengaturan dokumen secara digital, Anda dapat menghemat waktu dan uang. Anda tidak perlu lagi mencetak dan mengirim dokumen ke kantor cabang atau klien Anda. Anda dapat mengirimnya dengan mudah melalui email, WhatsApp, atau platform digital lainnya. Keempat, pengaturan dokumen secara digital juga membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mengurangi penggunaan kertas dan tinta yang berlebihan dapat membantu dalam mengurangi dampak negatif pada lingkungan, apalagi biaya yang dikeluarkan sangat besar jika penataan dokumen masih dilaksanakan secara manual. Terakhir, dengan menggunakan sistem penyimpanan dan pengaturan dokumen digital, Anda juga dapat menghemat ruang penyimpanan dan membantu menciptakan ruang yang lebih bersih dan terorganisir. Jadi, itulah beberapa alasan mengapa penataan dokumen secara digital sangat penting. Jangan ragu untuk mempertimbangkan penggunaan sistem penyimpanan dan pengaturan dokumen digital di instansi tempat Anda bertugas. Namun penataan dokumen secara digital hanya bisa Anda lakukan ketika Anda memiliki akun Google, karena kita akan memanfaatkan media gratis yang disediakan oleh akun tersebut. Seperti Google Drive yang nantinya akan digunakan sebagai media penyimpanan data atau bank data. Google Sheet yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai pengelolaan data. Google Form yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai media permintaan data. Namun sebelumnya berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftar akun Google. Pertama, Anda masuk Google Chrome. Kemudian Anda ketik kata kunci buat akun Google. Pilih yang membuat akun Google hasil penelusuran paling atas. Buat akun untuk diri sendiri. Isi form yang sudah disediakan mulai dari nama depan, nama belakang, nama pengguna. Di sini Anda bebas memasukkan nama pengguna. Saya coba menggunakan nama akun percobaan 761. Kemudian ketik kata sandi. Konfirmasi kata sandi Anda. Kata sandi yang pertama harus sama dengan kolom konfirmasi kata sandi. Kemudian Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon Anda, kemudian klik berikutnya. Kemudian Anda akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang masuk melalui pesan singkat, berupa angka dari Google. Setelah Anda memasukkan, silahkan klik verifikasi. Kemudian Anda disuruh memasukkan email pemulihan di sini. Anda bisa isi atau tidak. Kemudian isi tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir dan jenis kelamin Anda. Kemudian scroll ke bawah dan klik "Saya setuju". Ini adalah tampilan pertama akun Google Anda. Kemudian klik titik 9 pada pojok kanan atas untuk membuka email pertama Anda. Sekarang Anda sudah siap menggunakan akun Google Anda. Setelah Anda membuat akun, Anda bisa memanfaatkan beberapa fitur dari akun tersebut. Di antaranya, 1. Gmail untuk mengirim informasi. 2. Google Drive sebagai media penyimpanan data atau bank data. 3. Spreadsheet sebagai media pengetikan data atau dokumen. 4. Google Form sebagai media dalam permintaan data, yang datanya berupa soft file. Setelah Anda membuat akun Google, Anda bisa menggunakan sebagai media untuk penataan dokumen Anda. Dengan cara, semua data yang sudah masuk ke instansi tempat Anda bekerja akan dilakukan penyimpanan dan penguploadan ke media Google Drive. Sedangkan data-data yang Anda butuhkan kita akan memanfaatkan media Google Dokumen, Google Spreadsheet untuk kebutuhan pengisian data. Sedangkan Google Form
akan digunakan sebagai media permintaan data dalam bentuk file. Langkah terakhir. Semua data yang sudah masuk ke media Google Drive akan dilakukan pendataan ulang dengan cara mengambil semua link data atau dokumen tersebut. Kemudian dilakukan pengetikan ulang menggunakan Google Speedset. Setelah semua data diketik, maka akan didownload dan akan dijadikan file dalam bentuk PDF. Data yang berbentuk PDF berisi tentang alamat, nomor dokumen, tanggal terima dokumen, tanggal dokumen, perihal dokumen, serta link dokumen tersebut. Dan yang terakhir nama penerima dokumen. Link-link yang sudah diketik dalam bentuk PDF akan dijadikan sebagai buku sakti, yang akan memudahkan dalam pencarian data ataupun permintaan data dari instansi lain. Seakan dokumen INAK dikirim dalam bentuk link akan dijaga kerahasiaannya dengan cara. Apakah penerima dokumen hanya bisa melihat, ataupun mengedit? Sehingga data yang diberikan kepada peminta akan memiliki kerahasiaan yang valid. Kenapa demikian? Karena ketika terjadi kebocoran data, maka akan dengan mudah SIPA yang membocorkan data tersebut. Terima kasih atas partisipasinya. Jadilah ASN yang cerdas dan selalu berinovasi untuk mewujudkan RPJMD Kabupaten Lombok Utara tahun 2021-2026. Lombok Utara bangkit, menuju kabupaten yang inovatif, sejahtera, dan religius. Bagaimana pendapat Anda tentang penataan dokumen secara digital? Berikan sanggahan Anda pada link yang tersedia pada deskripsi di bawah. Dengan memberikan tanggapan. Sangat setuju. Setuju. Kurang setuju. Tidak setuju. Partisipasi Anda akan kami tunggu. Terima kasih. Salam ASN.